Om Sairam. Selamat malam para bakta terkasih. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini, senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1943. Adapun tema Dharma Santi Nyepi SSG Jakarta kali ini yaitu menanggalkan egoisme untuk mencapai Tuhan. Drama kesembahan mengadaptasi kisah indah dari Cinakarta, membalutnya dengan kebudayaan lokal dari tokoh pewayangan Punakawan dan dimeriahkan dengan tari-tarian serta senandung lagu yang merdu. Persembahan ini bisa menjadi pesan pengingat untuk kita semua yang masih berada dalam kondisi pandemi untuk senantiasa kuat, sabar, dan tetap bersemangat dalam berusaha mempraktekkan pesan-pesan indah Begawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan. Pandemi yang merebak setahun belakangan ini di hampir seluruh dunia menjadi pelajaran bagi umat manusia untuk introspeksi bahwa alam memiliki sistem untuk mengembalikan keseimbangan. Manusia harus merenung karena keegoisannya yang membuat alam tak seimbang lagi. Manusia membentuk banyak sekali sifat yang mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ia selalu merasa tidak puas. Sesungguhnya, kelobaan manusia tidak akan terpuaskan. Agar egoisme tidak dapat hidup dan bertahan, kita harus mengembangkan sifat jujur, baik hati, penuh kasih, sabar, mampu menahan diri, dan mempunyai rasa terima kasih. Kegemilangan cahaya Atma dipudarkan oleh egoisme. Karena itu, bila egoisme dihancurkan, segala kesulitan akan berakhir, semua ketidakpuasan akan lenyap, dan kebahagiaan akan diraih. Prema Wahini.
Dikisahkan Romo Semar diutus oleh para dewa untuk membuat sebuah asram milenial. Ia mengajak anak-anaknya, Petruk, Garing dan Bagong untuk ikut belajar. Karena era pada zaman itu berkembang teknologi yang pesat, tentunya membuat tantangan tersendiri bagi Romo Semar dalam mengelola asram milenial itu. Aduh anak-anakku, ini menjadi tantangan tersendiri ya, membuat asram di era milenial ini. Iya tuh Romo iki, malah enak kan? Pokoknya kita tinggal searching wae, beres toh. Memang sekarang sudah zaman teknologi, karena sudah di zaman milenial. Tapi jadi bingung juga, murid-murid jadi manja. Dikit-dikit pakai HP, murid-murid asram jadi centing, malah nanya link tube-nya. Lah masa kita mau bersadana melakukan centing, HP-nya yang disuruh centing. Iki yang mau lama-lama HP-nya. Aduh. Lah, Bagong juga disuruh bantuin malah kasihkan juga. Coba lihat tuh. Selamat pagi, Romo. Halah, wes nama Semarana belum hari ini? Udah, tapi nyambi Romo. Nyambi ngerjain yang lain. HP-nya cantik kok Romo. Lah, itu mah HP-nya yang nama Semarana gonggong. Tenang. Kita otomatis ikut kok dalam hati. Ya udah Romo, ini sudah harus mulai kelasnya. Wah, benar. Sudah waktunya masuk kelas. Petruk, tolong bunyikan loncengnya. Selamat pagi Romo Selamat Guru. pagi. Hari ini kita mengulang Kirtan Krishna ya. Ayo, semuanya kita mulai dengan Om ya. Tiba-tiba Garing mendekati Romo Semar dan memberitahu Romo Semar bahwa ada panggilan telepon untuk Romo, sehingga Romo Semar meninggalkan kelas untuk sementara. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar panggilan telepon, Romo Semar kembali menuju kelas. Dari luar kelas, ia mendengar suara canting merdu murid-muridnya, membuat ia sangat bangga akan kemampuan murid-muridnya. Wah, hebat sekali murid-muridku. Bisa mencantingkan dengan baik dan benar. Yalah, astaga. Kalian bener-bener ya. Romo Guru datang, bangun. Jadi, selama ini kelakuan kalian seperti ini yo. Aduh. Yalah, maaf Romo, saya ikut ketiduran ini. Aku juga Romo. Kecapean iki. Maaf Romo Guru, kan selama ini sudah ada teknologi. Mengapa kita tidak memanfaatkannya? Iya Guru, kita kan harus menyesuaikan dengan zaman Guru. Sekarang ada gadget, masa nggak kita pakai? Iya, tapi nggak gini juga maksud guru. Kita zaman teknologi, tapi tidak gini juga cara manfaatkan teknologi. Ini namanya malas. Maaf Romo Guru. Sudah. Ini ada kabar bagus. Master guru kita akan datang mengunjungi asram kita. Jadi kita harus mempersiapkan diri menyambut beliau. Siap Guru. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Master Guru datang mengunjungi asram milenial. Romo Semar dan murid-murid asram milenial siap-siap menyambut dengan penuh antusias dan sukacita.
Master Guru, silakan memberi ajaran untuk kami. Kami sudah siap menerima ilmu dari Master Guru. Guru, mengapa Master tidak berbicara sama sekali? Bukannya Master Guru ingin memberikan wejangan? Mungkin ini adalah ajaran tingkat tinggi. Pastinya setelah ini kita akan mendapatkan pencerahan. Saat itu, Master Guru memberi hormat dan pergi dari podium. Di saat para murid dan Romo Semar terlihat kebingungan, salah seorang murid langsung menghentikan Master Guru dan bertanya kepada beliau. Master Guru, Anda hendak kemana? Bukankah Anda ingin memberi wejangan kepada kami? Mengapa Anda pergi? Jangan seperti itu. Tidak sopan seperti itu kepada guru. Tapi aneh, kok Master Guru diem aja ya? Mungkin masih jet lag habis turun dari pesawat. Lah masa iya Master Guru jet lag? Kamu yang bener gitu loh, Reng. Mungkin untuk orang yang level spiritualnya tinggi, mereka berkomunikasi tidak perlu berbicara. Mungkin ajaran yang beliau berikan nanti tak perlu dalam kata-kata. Mungkin besok beliau memberi wejangan. Sudahlah. Daripada kita berasumsi terus, lebih baik kita beristirahat saja. Keesokan harinya, Master Guru terlihat duduk bermeditasi. Kemudian sekelompok murid-murid terlihat mendatangi Master Guru. Itu ada Master Guru. Ketika ada bunga teratai di atas, kita harus memetik bunganya saja. Jangan sampai terkena lumpur. Kita harus mengambil kebaikan dan membuang yang buruk. Oh, hebat. Pinter banget ya kamu. Gak heran kamu yang paling pinter di kelas. Lumpur yang menumbuhkan teratai yang indah. Lumpur itu juga merupakan keindahan. Hah? Berdasarkan yang Master katakan, lumpur itu juga baik. Gimana iso? Kebaikan dan keburukan itu selalu bergantung. Wah, alasannya masuk akal. Tapi... Bagaimana maksud Anda? Pengetahuan yang dimiliki bukanlah untuk kesombongan, karena kesombongan menghalangi kita untuk mencapai ketuhanan, seperti kisah berikut. Pada suatu hari, Arjuna pergi ke India Selatan dalam sebuah misi penaklukan. Ketika tiba di Ramasetu, tempat Rama membangun jembatan untuk menyeberang ke Alengka, Arjuna merasa bangga akan keahliannya memanah dan merasa tidak ada tandingannya. Ia bahkan merasa lebih unggul daripada Rama, karena menurutnya Rama bersusah payah menumpuk batu demi batu untuk menyelesaikan jembatan itu. Jadi ini, kota Ramasetu, tempat Rama membuat jembatan itu. Aku akan melihat sekeliling dulu. राम भले के नाम करेंगे चलो राम का काम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। राम ही शक्ति राम ही भक्ति हो, राम ही शक्ति राम ही भक्ति, राम पुण्य का धाम। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
सागर या भव सागर हो, जल सागर या भव सागर हो, राम ने पार कराया। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। Wahai Hanuman yang hebat, dari kejauhan ada orang asing datang ke tempat di mana Yang Mulia Rama membuat jembatan. Siapa dia wahai para wanara cilik? Dari kejauhan terlihat seorang ksatria dengan panahnya, tapi aku tidak mengetahuinya, wahai Hanuman. Ayo kita ke sana untuk memastikan bukan orang asing yang akan merusak Ramasetu. Baik, wahai Hanuman. Oh, hanya seperti ini tempat di mana jembatan itu dibangun. Jika aku menjadi Rama, busurku pasti sudah mendesing dan membuat jembatan panah menyeberangi lautan, sehingga pasukanku bisa menyeberang laut. Jadi tidak perlu tenaga untuk menyusun batu lagi untuk membuat jembatan. Dapat disimpulkan bahwa aku lebih hebat dari Rama. Hei Kera, seringaimu membuat wajahmu semakin buruk. Hai, kau sombong sekali menyamakan dirimu seperti Rama. Coba kau buat sebuah jembatan. Aku yakin bahwa tidak seekor kera pun bisa melewatinya. Baiklah, aku akan buat jembatan sampai ke seberang laut sana. Akan kubuat jembatan dari panah-panahku ini. Hei Kera, kau tidak tahu kemampuanku ya? Aku tidak akan gagal. Lalu, bila kau gagal, kau harus mengakhiri hidupmu sebagai bentuk penebusan dosamu, karena telah mencela Rama junjunganku. Aku orang yang setia dengan janji. Jangan khawatir. Oh, jembatan itu terlalu rapuh untuk kakiku. Kau yakin tidak ingin memperbaikinya? Ya, sudah kukatakan, jembatan itu sangat rapuh, sudah terlihat dari bentuknya. Tentu saja jembatan itu kuat. Jangankan kaki kecilmu, ribuan gajah pun yang lewat akan tetap kuat. Hahaha, apa aku bilang? Jembatan ini sangat rapuh. Kau harus menepati janjimu kepadaku, Arjuna. Baiklah, sesuai dengan janjiku, aku akan menyalakan api dan masuk ke dalamnya untuk menebus dosa kesombonganku tadi. Mengapa kau melakukan perbuatan aneh seperti itu, hai Kontea? Oh Krishna, hamba kalut dalam kesombongan hamba dan melakukan pertaruhan sebagai bukti bahwa hamba lebih hebat daripada Rama. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya dan berujung akan kegagalan hamba, sehingga hamba harus menepati janji hamba, wahai Wasudewa. Sebuah perjanjian hanya berlaku bila ada saksi yang melihat. Bagaimana suatu taruhan dianggap sah bila tidak ada saksi yang menyaksikan? Aku ingin jembatan itu dibangun kembali, lalu aku menjadi saksi dari pertaruhan kalian. Baiklah Yang Mulia, sesuai kehendakmu. Baik, Sri Krishna. Apa yang terjadi? Tadi begitu mudah jembatan ini hancur. Kenapa sekarang jadi sulit untuk dihancurkan? Oh Madhawa,
Mengapa punggungmu mengeluarkan darah? Oh, Sir Krishna, beliau sendiri yang menahan jembatan itu ketika aku melewatinya, sehingga punggung beliau berdarah. Kita harus menghentikan pertaruhan ini, sehingga pendarahan beliau terhenti. Oh tidak, cepat turun dari sana wahai Hanuman. Oh Madhawa, begitu mulianya dirimu untuk menyelamatkanku dari kesombongan yang membutakan mata batinku ini. Maafkanlah hambamu ini, Madhawa. Syukurlah, kau paham akan hal itu, Hekontea. Bangunlah, jembatan akan berdiri kokoh apabila ada nama Tuhan di dalamnya. Ketika pasukan Rama menyeberang dengan mudahnya, ada nama Rama dalam setiap batu itu. Hati-hatilah dengan kesombonganmu. Hal itu akan membangunkan 6 musuh di dalam dirimu, sehingga kau terperangkap di dalam kegelapan maya hingga menjauhkan dirimu dari jalan Tuhan. Terima kasih Master Guru, cerita yang sangat menyentuh sekali. Kisah tadi banyak memberi inspirasi pada kami. Makanya jangan sombong. Kita itu masih jauh dari sempurna tahu. Gong, tolong ya, kasih taunya jangan ngegas dong. Yang sopan, ada Master Guru iki loh. Maafkan saya Master Guru. Ya, kami mengerti Master Guru. Kita harus berhati-hati dengan ego kita, karena dapat menjerumuskan kita. Baguslah, kalian sudah paham. Ayo kita temui dulu guru kalian, Romo Semar. Kedatangan Master Guru membawa nuansa lain di ashram milenial Romo Semar. Romo Semar sangat senang dengan perubahan murid-muridnya yang menjadi lebih bersemangat dan disiplin. Adwista Sarva Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankara Samaduka Sukha Shami Adwista Sarva Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Santasta Satatam Yogi Yatatma Dirhanis Jayaha Maya Pita Manururi Yoman Bhakta Same Priyaha Santasta Satatam Yogi Yatatma Dirhanis Jayaha Maya Pita Orang yang tidak iri, tetapi menjadi kawan bagi semua makhluk hidup. Tidak menganggap dirinya pemilik, bebas dari keakuan palsu. Menyatakan sama baik dalam suka maupun duka. Menolak, selalu puas. Mengendalikan diri. Tekun dalam bakti dengan ketabahan hati. Dengan pikiran dan kecerdasannya dipusatkan kepadaku. Penyembahku yang layak itu sangat kucintai. Jaya Bhagavati Devi, Om Jaya Bhagavati Devi, Hariya Kamala Viharini, Hariya Kamala Viharini, Sundar Sukuni Devi, Om Jaya Bhagavati Devi, Om Jaya Bhagavati Devi.
masih banyak perlu membuat garland. Sepertinya bunganya masih kurang. Tenang, hari ini tugasku bersama yang lainnya mencari bunga untuk garland. Kau tunggulah di sini. Aku pergi dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Gareng, kamu lihat kan perubahan sejak kedatangan Master Guru? Iya ya Romo, mereka jadi lebih antusias gitu ya Romo. Semua jadi lebih disiplin. Senangnya Romo Gareng. Oh iya, sebentar lagi ulang tahun asram kita. Mumpung Master Guru masih di sini, kita bikin sesuatu perayaan yang agak meriah ya. Bagaimana kalau kita bikin drama Romo sebagai hiburan? Ide bagus. Tapi yo harus cari penulis cerita yang mumpuni. Ben ceritanya apik alias bagus to Gareng. Sebenarnya ada gadis pendiam yang suka menulis Romo. Dia buat cerita dalam buku kecil dan sering dibagikan ke teman-temannya. Saya pernah membacanya Romo. Apik tenan. Iya, bener-bener. Romo juga pernah dengar nama anak itu. Siapa ya nama anak itu Gareng? Tunggadewi Romo. Akhirnya kita sampai juga ya teman-teman. Lihatlah bunga-bunga ini, indah sekali. Ya, pas sekali untuk garland. Iya, kita beruntung ya. Banyak bunga yang harum dan bermekaran. Sekarang kita bisa membuat garland yang indah. Ayo kita bersihkan dulu bunga-bunga yang kering. Kebetulan sekali Romo, itu anaknya. Ayo kita langsung hampirin mereka. Ada Romo Guru. Ayo beri hormat. Selamat pagi Romo Guru. Tunggadewi, kita ada pementasan. Untuk itu, kita akan membuat drama. Dan kami tunjuk sebagai penulis ceritanya. Apa aku bisa, Guru? Pasti bisa. Baiklah, persiapkan cerita yang baik. Kemudian kita akan segera latihan. Romo Guru pamit dulu ya. Ini tugas yang sulit. Aku tidak mungkin bisa. Selama ini, aku hanya buat cerita yang biasa saja. Tidak menarik. Kata siapa ceritamu tidak menarik? Cerita-cerita yang kau tulis membuatku tertawa, menangis. Ini membuktikan ceritamu sangat menyentuh. Terima kasih teman-teman. Tapi... Sudahlah, sudah. Ayo kita siapkan garland dulu. Tunggadewi masih terlihat bingung dan gelisah. Ia ingin mengundurkan diri dari proyek pementasan itu. Ia memutuskan akan menemui Romo Semar untuk mundur. Kurasa aku tidak akan sanggup. Aku akan pergi menemui Romo Guru untuk mengundurkan diri. Kegelisahan pikiran membuat kebingungan, dan kebingungan akan membuat penderitaan. Maafkan aku, Master Guru. Aku tidak tahu kalau ada Master Guru di sini. Ketidakpercayaan diri merupakan bentuk keraguan akan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadamu. Sama artinya, kau meragukan Tuhan dan tidak berterima kasih. Maka kau akan semakin tenggelam juga kalah pada musuh-musuh satripu di dalam dirimu. Bukan seperti itu, Master Guru. Seseorang harus membedakan rendah hati dan rendah diri. Tanpa sadar, rendah diri akan terperangkap dalam egoisme yang sama saja dengan seseorang berkarakter sombong. Suatu hari, dikisahkan Krishna pura-pura menderita sakit kepala yang teramat parah. Dan peran itu diperankan dengan sangat sungguh-sungguh. Ya, Krishna. Oh tidak, begitu
harus kulakukan? Satyabama. Oh, Kakak Rukmini, apa yang terjadi? Dinda Krishna, terlihat sakit kepala yang parah. Aku bingung harus lakukan apa. Aku akan memanggil tabib istana. Mudah-mudahan ia tahu obat yang tepat. Baiklah, wahai baginda. Sebentar lagi, tabib akan datang. Tabib-tabib terbaik mencoba mengobati dengan ramuan terhebat yang dimiliki, tapi tidak ada yang berhasil, dan ini membuat Rukmini dan Satyabama kebingungan. Oh tidak, baginda sakit lagi. Apa yang harus kita lakukan? Obat terbaik sudah diberikan. Narayan. Lihat, Narada datang. Mungkin ia tahu sesuatu untuk menyembuhkan Baginda. Salam hormat Tuanku Krishna dan para ratu. Narada, coba bantu kami. Baginda sakit kepala. Obat terbaik telah diberikan, tapi tak kunjung sembuh juga. Narayan. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya beliaulah yang tahu penyembuhnya. Katakanlah, wahai baginda, apa obatnya? Narada, tahukah? Obatnya sangat sederhana. Berikan debu dari kaki baktaku yang sejati. Bakta sejati? Siapa bakta sejatinya? Narada, kau adalah bakta setia Krishna. Berikan debu kakimu pada Baginda. Wah, Narayan. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku yang hina ini tidak mungkin. Dan itu adalah dosa besar. Bagaimana dengan kedua ratu? Oh tidak. Bagaimana seorang istri melakukan hal seperti itu kepada suaminya? Yang benar, kita yang harusnya bersujud di kaki Sri Krishna. Narada, coba carikan debu dari kaki Diwati. Aku pamit, wahai Krishna dan para ratu. Begitulah, akhirnya Narada pergi ke sana kemari untuk mencari bakta terbaik Krishna. Namun, tak ada yang bisa memberikan obat yang diinginkan Krishna. Wahai Baginda, maafkan aku. Aku telah cari kemana-mana, namun tidak ada yang mau memberikan. Sudahkah kau ke Brindawan, tempat para gopi itu? Mereka kan hanya bakta biasa. Apa mungkin mereka bisa? Belum, Baginda. Cobakah kau ke sana dan cari baktaku yang sejati? Aku pamit, wahai Baginda dan para ratu. Dan begitulah, Narada mematuhi anjuran Krishna. Ia pun pergi ke Brindawan untuk mencari para gopi. Sesampai di sana, Narada segera mencari para gopi untuk meminta debu kaki mereka seperti yang dititahkan oleh Krishna sendiri. सुहानी मस्त चांदनी रात सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है रात सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है रास रचाए नटखट कान्हा लीला घर की लीला है रात सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है रास रचाए नटखट कान्हा लीला धर की लीला है
सबका, बोले मोहन मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है। बोले मोहन मैं हूँ सबका, प्रेम का रंग निराला है। रास रचाए नटखट गाना, लीला घर की लीला है। Narayan, Narayan. Oh, para Dewi Gopi yang baik, aku meminta bantuanmu. Resi Narada, apa yang bisa kami bantu, Resi? Aku membawa kabar buruk. Tuan Krishna kesayangan kita sedang sakit kepala, dan aku sedang mencari obatnya. Oh tidak, Bhagawan Krishna sedang sakit. Bahkan aku tak sanggup mendengarnya. Katakan Narada, katakan obat apa yang bisa menyembuhkan beliau. Ibu kaki bertanya, itu yang dititahkan oleh beliau. Tentu saja, berapa banyak yang kau butuhkan. Para Gopi dan seluruh Vrindawan bisa menyiapkannya. Tetapi Dewi, kau tidak tahu neraka akan menunggumu. Sebuah dosa besar menaruh ibu kaki kita ke kepala Sri Krishna. Aku sudah merasakan neraka itu sendiri. Mendengar Bhagawan Krishna sakit kepala. Walaupun harus masuk neraka, kami siap. Asalkan yang mulia sebisa semua. Ini Resi, bawalah debu kaki kami untuk mengobati beliau. Narayan, Narayan. Begitu besar pengorbanan bakti kalian pada Sri Krishna. Terima kasih. Aku belajar banyak dari kalian semua. Sekarang saatnya aku pergi, Oh Dewi. Resi Narada segera kembali ke Dwaraka untuk memberikan obat kepada Sri Krishna. Hari itu Narada banyak belajar akan ketulusan bakti sesungguhnya dari para gopi di Brindawan. Wahai para ratu, aku telah menemukannya. Oh, syukurlah. Terima kasih Resi Narada. Ayo kita bawa kepada Yang Mulia Krishna. Ini debu kaki para gopi yang dibutuhkan Baginda. Semoga setelah ini Baginda mengalami kesembuhan. Kalian belum memahami lila yang kumainkan hari ini. Narada, Satyabhama, Rukmini, merendahkan diri sama dengan egoisme. Lihatlah para gopi-gopi itu. Yang mereka miliki hanyalah bakti dengan penuh kasih, kasih, dan kasih. Kasih mereka bisa mengubah apapun di dunia ini. Dengan penuh kasih, perintah Tuhan harus diaturi baktanya. Ya, tentu saja itu adalah drama 5 hari yang dibuat Krishna untuk menunjukkan dan mengajarkan kepada para baktanya bahwa merendahkan diri sendiri juga merupakan egoisme, dan bahwa perintah Tuhan harus dipatuhi tanpa ragu-ragu oleh para bakta. Terima kasih Master Guru. Kali ini adalah pelajaran berharga bagiku. Sekarang aku tahu aku harus percaya diri dan melawan kebiasaan-kebiasaan. Tungga Dewi, apa kau mencari aku? Tidak jadi Romo, aku cuma mau bilang aku siap menjalankan tugas. Bagus sekali. Kami bangga padamu, Nak. Kita harus berhati-hati dengan ego. Terkadang kita angkuh, terkadang kita minder. Itu semua adalah ego. Ego bekerja halus sekali, terlebih lagi ego spiritual. Mengetahui semua hal ini, bila kau menyibukkan dirimu dalam praktek kerohanian, dunia dan masalahnya tidak akan mempengaruhimu. Hanya jika engkau jauh dari kebenaran ini, kau akan menderita. Iya, kalau kita jauh dari kebenaran, kita melihatnya samar-samar, dan hanya kita yang akan menderita, merasa sakit dan sengsara. Iya,
Dan bila kau berjalan menuju jalan kebenaran, dan jika kita masuk ke dalam usaha spiritual, segala sesuatu menjadi jelas, dan kesadaran akan kenyataan sejati akan tumbuh di dalam dirimu. Terima kasih Master Guru atas pelajaran yang Anda berikan. Semoga pelajaran dan pesan hari ini bisa membuat kita menjadi instrumen yang baik dari Tuhan. Manusia harus senantiasa hati-hati dengan ego. Terkadang kelewat angkuh, namun di lain waktu kelewat rendah diri. Ego bekerja sangat halus, begitu juga ego spiritual. Hal itu membuat manusia harus senantiasa menyibukkan diri dalam kegiatan kerohanian untuk menanggalkannya. Dan di tahun baru Saka ini, mari kita bersama-sama memulai tahun yang baru untuk berjalan menuju kebenaran, sehingga kesadaran akan kenyataan sejati tumbuh dalam dirimu. Embun pagi sambut mentari, kicau burung membalas sepi, lembut lirih desah sang bayu Beraja di heningnya malam. masih terbayang suasana malam hendak menentukan, nyala api tabu gamelan, Halau segala kuasa yang jahat. Nyepitan tahun berganti,
diiringi sepanjang hari, jauhkan segala yang duniawi.